Ya, saya hormati para pembimbing yang berhadir, Pak Asoper Pendiaspan, Ibu Tamulina Bursembiring PhD, dan Ibu Dr. Siti Nurhayati selaku penguji. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka seminar hasil atas nama mahasiswa Muhammad Edwin Syahputra Lubis NPM 211601035 dengan membacakan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada saudara kami persilahkan untuk memaparkan hasil tesisnya kepada kami. Waktu tentatif maksimal 5-7 menit. Saya persilahkan kepada Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jika saya menyampaikan puji syukur kita dapat melakukan seminar hasil pada pagi hari ini. Penghormatan kepada Profesor Henry Aspan sebagai pembimbing utama, Ibu Tamulina Bursembiring sebagai pembimbing kedua, Dr. Rendianto SH, MH selaku ketua, dan Dr. Siti SHMH yang berperan sebagai penguji. Ya, perkenalkan saya Muhammad Syahputra Lubis dengan NPM 211601035. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Tinjauan Yuridis Akibat Hukum atas putusan pilot oleh Pengadilan Niaga, analisis putusan nomor 2 PDT-Sus Pilot 2018 PN Niaga Medan. Dengan rendah hati mengharapkan diskusi kita hari ini memberikan pencerahan, tapi juga masukan konstruktif demi penyempurnaan tesis hari ini. Selain itu juga saya ingin mengapresiasi kehadiran rekan-rekan mahasiswa, khususnya dari program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pecahbumi dalam seminar hasil ini. Next. Ini sebagai pendahuluan bahwa dalam era modern ini perdagangan telah berkembang dengan pesat, mencakup area yang lebih luas dan bersifat global. Kemajuan tersebut sejatinya membuka berbagai peluang baru, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks. Salah satunya adalah permasalahan utang piutang dalam perusahaan. Seiring dengan keberadaan perdagangan yang semakin ekstensif, permasalahan utang piutang menjadi semakin rumit dan menuntut adanya aturan hukum yang efektif untuk penyelesaiannya. Di sini konsep hukum kepalitan menjadi suatu penyelesaian dan memberikan kepastian bagi kreditur bahwa mereka akan menerima haknya berupa pelunasan utang. Lebih lanjut, hukum kepalitan atau memberi peran penting dalam melindungi debitur mendapatkan pelunasan piutang tanpa melalui proses penyitaan yang sah dari pengadilan niaga. Dengan demikian, debitur yang dinyatakan pailit dapat terlindungi dari tindakan-tindakan tersebut. Berangkat dari fenomena tersebut, penting bagi kita untuk mendalami dan membahas judul tesis ini. Analisis terhadap judul ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang akibat hukum yang dialami oleh debitur yang dinyatakan pailit, sehingga mampu menghasilkan solusi dan aturan hukum yang lebih efektif dalam penyelesaian permasalahan utang piutang dan penyelesaian perdagangan global. Baik, Pak Duen izin langsung ke kesimpulan. Baik Pak, baik kita langsung ke pembahasan saja ya Pak ya. Baik, silakan Pak. Baik, ini sebagai pembahasan ya, metode penelitian sesuatu proposal sudah saya kemukakan ya Pak. Jadi berdasarkan putusan nomor 2 PDT-Sus Pilot 2018 PN Niaga Medan, terdapat beberapa poin hasil penelitian seperti pihak yang terlibat pada kasus permohonan Pilot 1 PT Trimurti Perkasa, perusahaan terbatas yang didirikan di Indonesia, pemohon Pilot 2 Hotmailin Simari-Mari, individual atau perorangan sebagai pelaksana atau bagian pekerjaan yang mendapat bidang kerja dalam kontraktor dari PT Pro Mekanika Indonesia, dan termohon pilot PT Pro Mekanika Indonesia adalah perusahaan jasa di bidang kontraktor dalam pengerjaan jalan maupun perawatan jalan dan jembatan dalam periode 2015 sampai 2017. Dan permohon pilot 1 merupakan penyedia material aspal hot mix agregat base atas permintaan termohon pilot. Latar belakang kasus, sejarah utang termohon pilot dan pemohon pilot 1,
CV Pro Mekanika yang merupakan identitas sebelumnya dari termohon, Pilot mempunyai hutang dagang pada tahun 2015 sebesar 510.279.850 kepada pemohon Pilot 1. CV Pro Mekanika berubah menjadi PT Pro Mekanika Indonesia. Namun hubungan bisnis dengan pemohon Pilot 1 tak berlanjut hingga tahun 2016. Setiap permintaan dari termohon Pilot telah dipenuhi oleh pemohon Pilot 1 dan tagihan diterbitkan setiap pengiriman. Total utang termohon Pilot adalah 1,681417. Namun termohon Pilot telah membayar sebagian melalui cicilan yang mencapai 586.196 juta. Sisa utang yang belum dibayar oleh termohon Pilot adalah sebesar 1.095.221.000. 2. Upaya penagihan. Termohon Pilot telah beberapa kali ditagih, tetapi hanya memberikan janji-janji yang tidak ditepati. Pemohon Pilot 1 mengirimkan surat somasi pada tanggal 7 Maret 2018 yang tidak mendapat tanggapan positif dari termohon Pilot. Karena tidak ada respon, surat somasi kedua dikeluarkan pada 13 Maret 2018. Termohon Pilot memberikan janji lisan untuk pembayaran utang, tapi janji tersebut tidak dipenuhi. Sebagai upaya terakhir, pemohon Pilot 1 mengirimkan surat somasi ketiga dan juga surat peringatan terakhir pada 10 April 2018, tetapi juga tidak mendapat respon positif. Kesimpulan, termohon Pilot masih memiliki sisa utang kepada pemohon Pilot 1 sebesar 1.095.221.000 untuk pengiriman material yang diminta. Next. Bukti dan kesaksian yang diajukan. Pemohon dan termohon memberikan bukti serta kesaksian dalam proses pengadilan. Setelah majelis hakim memperhatikan surat permohonan Pilot para pemohon dan berdasarkan bukti P4 sampai dengan P32 dan P37 sampai dengan P47 serta berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, bahwa telah ternyata termohon PT Pro Mekanika Indonesia sebagai debitur mempunyai dua kreditur, yaitu P. Trimurti Perkasa dan Hot Maulin Simarimari, pemohon 2, yang sama-sama mempunyai tagihan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian, menurut majelis hakim, unsur yang pertama telah terpenuhi. Pemohon dan termohon memberikan argumentasi serta informasi yang relevan untuk mendukung klaim mereka. Termohon Pilot memberikan argumentasi terkait eksepsi dari putusan nomor 2 PDT Sus Pilot 2018 PN Niaga Medan sebagai berikut. Kepailitan dan kreditur. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, salah satu syarat kepailitan adalah keberadaan lebih dari satu kreditor. Termohon Pilot membantah memiliki utang pada pemohon Pilot 2, Hot Maulin Simarimari, dan menegaskan tidak ada hubungan kerja antara mereka. Termohon Pilot juga membantah klaim yang diajukan oleh pemohon Pilot 2. Dengan demikian, termohon Pilot berpendapat bahwa syarat kepailitan tidak dipenuhi dan gugatan harus ditolak. Gugatan yang kabur atau obscure libel. Termohon Pilot berpendapat bahwa pemohon Pilot telah memasukkan tagihan yang bukan merupakan tanggung jawab termohon Pilot, termasuk tagihan dari PT Japira Tetap Jaya yang tidak berhubungan dengan termohon Pilot. Karena kurangnya ketelitian dalam mengeluarkan tagihan, gugatan dianggap kabur, sehingga menurut termohon Pilot, gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. Pertimbangan hakim. Pertama, hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, disebutkan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dapat ditagih dinyatakan Pilot dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor, debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih. Yang kedua, hakim menganalisis bukti, kesaksian, dan argumentasi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Setelah majelis hakim membaca dan mencermati permohonan pernyataan Pilot dihubungkan dengan tanggapan, bantahan, kreditor, dan pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi esensi dalam permohonan pernyataan Pilot yang harus dipertimbangkan yaitu: 1. Apakah pemohon PT Pro Mekanika Indonesia dapat dinyatakan Pilot dengan skala akibat hukumnya? 2. Apakah Balai Harta Peninggalan Medan dapat ditunjuk sebagai kurator dalam kepailitan pemohon?
3. Mengangkat hakim pengawas dari lingkungan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk mengawasi pengadilan ini. 3. Hasil analisis hakim setelah majelis hakim memperhatikan surat permohonan para pemohon dan berdasarkan bukti P4 sampai dengan P32 dan P37 sampai dengan P47 serta berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, bahwa ternyata termohon atau PT Pro Mekanika Indonesia selaku debitur mempunyai 2 kreditur, yaitu PT Murti Perkasa pemohon 1 dan Hotmaulin Simarimari pemohon 2, yang sama-sama mempunyai tagihan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian menurut majelis hakim unsur pertama telah terpenuhi. Keputusan pengadilan dalam putusan nomor 2 PDT Sus Pailit 2015 PN Niaga Medan, PT Trimurti Perkasa dan Hotmaulin Simarimari mengajukan permohonan pailit terhadap PT Pro Mekanika Indonesia terkait utang piutang yang tak terselesaikan. Walaupun keduanya memberikan bukti dan kesaksian, pihak pemohon berhasil membuktikan klaim mereka dengan bukti yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga PT Pro Mekanika Indonesia dinyatakan pailit. Perdebatan utama terkait syarat pengajuan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu apakah PT Pro Mekanika Indonesia memang memiliki lebih dari 1 kreditur. Termohon pailit membantah memiliki utang kepada Hotmaulin Simarimari dan mengajukan eksepsi obscurable dengan klaim bahwa gugatan tidak jelas. Namun berdasarkan bukti yang diajukan PT Pro Mekanika Indonesia, terbukti bahwa PT Pro Mekanika Indonesia memiliki utang kepada kedua kreditor yang telah jatuh tempo. Dalam pertimbangan putusan, hakim memeriksa bukti kedua belah pihak dan menyimpulkan bahwa termohon pailit harus memberikan bukti yang lebih jelas untuk menyangkal klaim pemohon. Meskipun ada klaim obscurable, hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon cukup kuat untuk membuktikan adanya tagihan utang yang sah. Dalam proses Baik, ini, Pak Edwin, mohon izin. ya, Terima kasih atas pembacaannya. Saya yakin seluruh pembimbing dan penguji sudah menerima bahan yang Bapak sampaikan. ya. Silahkan di close screen dulu, Pak. Baik, selanjutnya waktu layar dan kesempatan saya persilahkan kepada penguji, ya sudah hadir Ibu Dr. Siti Nurhayati. Pada Bu Dr. Siti saya persilahkan waktu layar dan kesempatan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Yang saya hormati Pak Prof. Henry Aspan sebagai pembimbing 1, Bu Tamolina sebagai pembimbing 2, Pak Dr. Janto sebagai ketua, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Edwin Syahputra Lubis yang pada hari ini akan melaksanakan seminar hasil. Baik, yang pertama yang mau saya sampaikan, ini hanya, Bapak kerja di mana, Pak? Oh iya, berat. Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Brigjen Katamso. Nah, Bu Dokter. Oh, kena aturan. Oh gitu ya, saya pikir Bapak apa kerja, makanya ngapain pilot ini, Pak. Oke, yang pertama-tama karena ini masih seminar hasil, mungkin masih ada koreksi yang perlu diperbaiki ya, Pak. Yang pertama di abstrak. Ya, di abstrak itu seharusnya latarnya pertama itu di latar belakang dan permasalahan itu harus disampaikan, Pak, di dalam latar belakang alinea pertama. Kita sebenarnya alinea itu cukup, ini 4, baru alinea kedua penelitian, alinea ketiga hasil penelitian, dan alinea keempat itu merupakan kesimpulan dan saran. Saya nggak melihat di sini masalah permasalahannya disampaikan di abstrak. Baik, Bu. Kemudian yang kedua, saya selalu memang ya disarankan dari hasil penelitian kita kan pasti ada kekurangan-kekurangan.
Nah, kekurangan itu seharusnya disampaikan pada poin saran. Jadi saya mengharapkan bahwa di saran itu harus Bapak tujukan kepada subjek hukum, baik perorangan maupun sebagai lembaga yang berbadan hukum. Jadi jelas, misalnya masalah ini kepada siapa yang mau Bapak sarankan. Mungkin dalam proses eksekusi Bapak sarankan, atau dari hakimnya, atau bagus ataupun dari debitur, atau langsung gitu. Jadi jangan ada kata-kata sebagai syarat terhadap akibat hukum, jangan gitu Pak. Jadi misalnya kita langsung bilang aja seharusnya hakim, atau seharusnya hakim bisa apa ya namanya, apa yang menjadi kekurangan dalam penelitian Bapak ini. Jadi jelas kepada subjek hukum siapa yang Bapak sarankan, supaya nanti peneliti selanjutnya bisa merekomendasi dari saran Bapak itu untuk membuat penelitian lanjutan dari tesis Bapak ini. Oke, kemudian saya mau bertanya sedikit nih Pak. Ini kan masalah mungkin minta penjelasan sama Bapak. Tapi saya harap ini kasusnya udah ingkrah Pak. Udah Bu. Sudah ya Pak ya. Udah, Jadi ya. siapa yang dimenangkan Pak? Yang dimenangkan pemohon Bu ya. Pemohon. Ya, Artinya gini, pemohon. nanti ini kan masalah Bapak menganalisis putusan ini. Jadi saya mengharapkan nanti pada saat Bapak ujian meja hijau, Bapak harus betul-betul bisa memahami, bisa menganalisis kenapa hakim memberi putusan memenangkan pemohon tersebut. Ya, ini nanti untuk ke depan itu pertanyaan saya, supaya nanti betul-betul Bapak paham kasusnya. Mudah-mudahan saya harap Bapak sudah baca itu kasusnya, sehingga Bapak bisa menjelaskan. Karena kita bicara masalah hukum, Bapak harus menjelaskan kenapa hakim memberikan putusan untuk memenangkan pemohon dengan alasan dasar hukumnya apa saja. Ini kan masalah ada eksekusi ya Pak. Ya. Eksekusi. Nah, dari ini kan sudah ingkrah. Kadang-kadang kan Pak, walaupun sudah ingkrah, pada saat eksekusi itu pasti ada kendala. Yang Bapak lihat dalam kasus ini, apakah eksekusi ini berjalan sesuai dengan putusan atau tidak, dan alasannya kenapa? Karena saya melihat di sini eksekusi terhadap harta debitur yang pilot. Nah, itu bagaimana Pak? Yang Bapak tahu dari kasus ini. Ya, saya berharap Bapak harus tahu, karena kan Bapak menganalisa masalah kasus ini gitu Pak. Kira-kira bisa Bapak jawabkan Pak? Iya Pak, iya Bu. Nanti kami yang jelaskan. Cuman memang saya belum mengikuti apakah sudah ada apakah eksekusi ini sudah berjalan. Iya, jadi maksud saya Bapak harus betul-betul tahu nanti kalau karena pada saat nanti kita meja hijau Pak, tidak akan ada revisi, kami hanya bertanya terhadap apa yang Bapak terima dalam proses penelitian ini. Jadi itu kan, karena di dalam Bapak punya ini kan ada, Bapak di bab 3 ini ada eksekusi. Biasanya eksekusi itu tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim. Biasanya, ya Pak. Tapi ya mudah-mudahan kasus Bapak ini berjalan sesuai dengan apa yang diputuskan hakim. Kalaupun tidak, nanti Bapak cari tahu apa alasan eksekusi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau yang putusan oleh hakim. Itu ya Pak ya. Kemudian ini juga Pak, apa namanya tuh, teori. Itu teori kan Bapak membuat ada 3 teori itu ya Pak. Kalau nggak salah saya ada teori kepastian hukum, kemudian ada teori keadilan, ada satu lagi teori perlindungan hukum. Nah, Bapak nanti juga harus tahu teori ini gunanya untuk apa terhadap tesis Bapak ini. Ya. Karena apa, Pak? Karena teori ini dibuat bukan hanya memenuhi tesis. Teori ini dibuat adalah untuk, sebenarnya kalau saya, ini nanti pertanyaan ke depan ya, tapi nggak apa-apa, saya yang menjawab sendiri, saya jawab sendiri. Artinya teori ini adalah untuk, kan ada yang namanya grand theory, middle theory, dan applied theory. Nah, ketiga teori ini adalah untuk menjawab ketiga permasalahan yang Bapak angkat. Pertama, tentang aturan hukumnya, kita memakai dengan
grand theory, kemudian akibat hukumnya kita memakai dengan middle theory, dan yang untuk analisa kita memakai dengan applied theory. Nah, itu gunanya teori, Pak. Jadi kalau ada pertanyaan, teori yang disampaikan dalam tesis ini gunanya untuk apa? Nanti untuk memenuhi syarat tesis, nggak gitu ya, Pak. Tapi dia untuk sebagai pisau analisis menjawab ketiga permasalahan yang Bapak angkat. Ya, Pak, itu ya, Pak ya. Sebenarnya saya nanya sama Bapak, cuman ya udahlah saya jawab nanti kalau misalnya ujian meja hijau nanti jangan nggak ada lagi yang seperti itu, Pak. Saya pikir kalau untuk dia punya sistematika, saya pikir ini sudah baik ya Pak ya, sudah lumayan baik. Cuman beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan, untuk selanjutnya nanti diperbaiki, mudah-mudahan nanti secepatnya pada saat nanti ujian meja hijau ini sudah rampung dan bagus. Terima kasih. Baik, dari saya pikir itu saja. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Pak Redi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Terima kasih Bu Dr. Siti. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Tamaulina Bursembiring PhD. Silakan Bu Tamaulina. Oke, terima kasih Pak Redi. Oke, tadi udah ada masukan Pak Erwinnya. Jadi memang di abstrak itu Pak, dia memang ada 4 alinea ya Pak. Jadi diusahakan alinea pertama itu latar belakang sedikit, lalu masukkan aja langsung di situ masalahnya 3-3 Pak. Ya, jadi memang secara inti atau isi abstrak itu menggambarkan keseluruhan Bapak. Ya, jadi dari bab 1 sampai ke bab 5 gitu ya. Jadi nanti ada 4 alinea itu, alinea terakhir itu kalau ada saran masukkan sarannya ya Pak. Jadi saran itu nggak perlu banyak Pak, langsung aja digabung dia jadi satu gitu ya Pak ya. Nah jadi seperti itu. Memang waktu Bapak ajukan ke saya kayaknya abstrak belum ada ya Pak ya. Waktu masuk ke saya itu ya Pak ya. Ini terakhir ya Pak ya. Nah, jadi makanya belum masuk, ada beberapa belum masuk begitu ya. Jadi nanti alinea ketiga ini gabung aja ke satu Pak ya, karena di situ metodologi ya Pak. Ke alinea kedua, alinea 3 ini gabung dengan alinea 2 Pak. Ada sama Bapak tesisnya kan? Ada. Jadi alinea pertama itu latar belakang langsung dengan masalah Pak. Jadi inti-intinya aja ya Pak. Jadi nggak boleh lebih dari 300 kata nanti ya Pak. Nah, yang paling banyak nanti itu di alinea ke 3-nya ya. Nah, itulah nanti hasil dari penelitian ya. Jadi nampak kalau masalahnya 3 ya di situ harus 3. Misalnya kan judulnya ini kan tinjauan juridis akibat hukum. Jadi mestinya di sini akibat hukumnya yang paling banyak Pak. Karena itu judulnya ya. Apa sih akibat hukum terhadap putusan pilot oleh pengadilan niaga ini? Seperti itu. Kira-kira ini terjawab di bab 4 nggak nih Pak? Iya Bu, di abstrak nanti kita revisi. Terjawab Bu. Terjawab. Coba dijawab dulu Pak. Kira-kira apa akibat hukum atas putusan pilot oleh pengadilan niaga ini terhadap kasus ini? Akibat hukumnya bahwa PT tersebut yang digugat oleh pemohon, akibat hukum pilot dinyatakan pilot sehingga debitur kehilangan haknya untuk mengelola harta kekayaannya baik yang sudah ada maupun yang akan ada sampai sita umum pilot diangkat atas harta pilotnya. Kalau misalnya akibat hukumnya ini kan langsung berakibat terhadap harta yang ada saat ini dan harta yang akan datang. Menurut Bapak itu bolehkah demikian menurut undang-undang kepailitan? Boleh Bu. Walaupun belum ada harta itu? Boleh Bu. Boleh. Di pasal berapa itu Pak? Undang-undang kepailitan? Wah, belum pasal kalau nggak salah di 1131 Bu. Inilah yang perlu Bapak jelaskan di bab 4 ini. Yang paling rinci harus itu Pak, karena itu akibat hukumnya loh Pak. Iya kan Pak? Jadi pasal yang mengatur itu yang Bapak analisis.
Ya. Lalu Bapak laga dengan teori yang Bapak ajukan tadi. Oke. Ya, Bu. Salah satu teori itu kira-kira mana yang cocok terhadap menjawab putusan ini begitu. Kalau menurut Bapak yang mana itu dari 3 teori itu? Untuk Kepastian menjawab hukum. ini kira-kira teori yang mana yang Bapak ajukan 3 ini supaya Teori kepastian hukum, Bu. bagaimana? Kepastian hukum. Kepastian hukum. Ya. Jadi kalau di Undang-Undang Kepelitan menyatakan bahwasanya dari putusan pengadilan, harta yang ada sekarang dan yang akan datang itu menjadi tidak bisa dikelola oleh yang bersangkutan. Kalau menurut Bapak, mana yang paling utama, kepastian hukum antara kepastian hukum dengan keadilan? Sebenarnya dua-dua penting, Bu, tapi ya, keadilan lah, Bu. Jadi itulah gunanya kita orang hukum, Pak. Jadi harus memilih, ya kan, antara kepastian hukum dan keadilan, ya kan? Karena harus ada benturan di sana. Di sinilah perlunya tadi teori hukum itu, Pak. Sehingga Bapak pilih yang mana yang pas gitu. Baik. Ya. Jadi nggak mungkin juga misalnya kita cerita tentang teori hukum teori kepastian hukum. Kalau toh juga misalnya nggak ada misalnya keadilan, iya kan? Begitu juga misalnya kan tujuan hukum itu apa, Pak? Coba ada 4 tujuan hukum kan? Menurut Bapak apa tujuan hukum yang paling utama? Kepastian hukum, keadilan. Bentar, Bu. Manfaat. Satu lagi, bentar, Bu. Dan penegakan hukum, Bu. Jadi hukum itu sebenarnya yang paling utama itu bermanfaat bagi bangsa, bermanfaat bagi masyarakat. Kan itu, Pak. Itu yang paling utama sebenarnya kalau kita belajar filsafat kan. Jadi apa betul bermanfaat misalnya dikatakan putusan nomor 2 PDT pilot ini terhadap mereka-mereka yang terkait di dalam kasus ini seperti itu. Ini nanti yang bisa Bapak masukkan sebagai saran gitu. Supaya Bapak bisa dari segi hukumnya, loh, putusan ini kok betul-betul merugikan. Apa betul ada manfaatnya ini kira-kira ya kan buat orang yang mengajukannya atau yang menerima putusan itu. Di sinilah perlunya alasan Bapak memberikan saran, Pak. Ya. Jadi kalau saya lihat tadi makanya tadi Ibu Siti katakan bahwasannya saran itu harus begini katanya kan karena belum kelihatan apa sebenarnya akibat hukum ini lalu saran Bapak apa gitu. Ya. Kalau saya lihat memang di saran Bapak ini kan umum betul, Pak. Iya kan? Di sarannya ini sehingga nggak tahu tujukan kemana ini sebenarnya kan gitu ya kan. Jadi mestinya akibat adanya putusan ini mesti ada yang Bapak ceritakan kepada siapa ini penting. Sarannya kepada siapa gitu. Sehingga nanti misalnya Bapak bilang misalnya ternyata dari putusan ini masih ada yang perlu dilanjutkan penelitiannya oleh teman-teman misalnya kan. Di sininya jadi orang banyak mengutip nanti tesis Bapak. Baik. Seperti itu ya Pak. Jadi mudah-mudahan nanti waktu ujian ya sudah nggak ada lagi salah Pak sehingga nanti tidak ada perlu lagi diperbaiki. Baik. Oke. Jadi tadi mengenai teori tadi tolong sinkronkan ya Pak antara masalah 1, masalah 2, masalah 3 dengan teori 1, teori 2, teori 3. Supaya nyambung ya Pak. Baik, Bu. Oke, itu aja dari saya Pak Ketua, Pak Redi. Terima kasih. Pak Ketua. Sudah, Pak? Baik, terima kasih Bu Tomalina. Sudah selesai, Pak Muhammad Edwin sudah dicatat semua masukannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Asoprof Dr. Niaspan, SE, SMA, MHSM. Waktu lahir kesempatan saya persilakan. Silakan Pak Asoprof. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan amat terpelajar Ibu Tamaulina Borus Sembiring, PhD. Yang saya hormati yang terhormat dan amat terpelajar Ibu Dr. Siti Nurhayati, SMH, dan utamanya Ketua Sidang atau Majelis Sidang
atau seminar proposal pada pagi hari ini, Bapak yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Edianto Sidi Jamba, dan juga Pak Muhammad Edwin Saputra selaku mahasiswa kami ya, yang insya Allah akan diuji melalui seminar proposal. Nah, jadi Pak, dari saya ya ini bisa dibilang penguji, bisa juga dibilang sebagai pemimpin. Nah, ini kita harus belajar dari judul Bapak gitu. Bukan belajar, berangkat. Tinjauan yuridis akibat hukum atas putusan pilot oleh pengadilan niaga gitu. Ya kan? Kalau saya boleh bilang gitu, kalau ceritanya akibat hukum, apa fokus Bapak itu adalah akibat hukum. Nah, kalau kita lihat, Bapak sebenarnya sudah bercerita soal akibat hukum. Oke, yaitu di bab 3. Tetapi ini akibat hukum dari secara umum gitu. Jadi berdasarkan aturan yang ada, akibat hukum kalau pilot bagaimana gitu. Tetapi karena judulnya sendiri adalah akibat hukum atas putusan ini, analisis putusan nomor sekian. Jadi maka yang dilihat itu adalah akibat hukum atas putusan nomor sekian itu. Gitu ya. Nah, ini berbeda Pak kalau judulnya itu adalah sekedar tinjauan yuridis putusan hakim pada kasus. Nah, gitu. Maka Bapak memang hanya melihat atau yang tinjauan yuridisnya adalah putusan hakim, ya kan? Jadi kalau Bapak misalnya di bab 4 ini tulis kasus posisi kasus, nah, pertimbangan hakim tererek gitu. Kemudian analisis pertimbangan hakim, oke. Tetapi idealnya ya karena judulnya adalah akibat hukum atas putusan itu, maka yang menjadi sasaran utama atau pembahasan utama bukan putusan hakimnya, tapi akibatnya gitu ya. Ya mungkin secara umum normatifnya sudah dijelaskan di bab 3 gitu. Tapi maksudnya Bapak harusnya menjabarkan dengan lebih jelas. Misalnya tadi ada 2 orang kreditur gitu ya. Nah, di dalam undang-undang kepailitan tentu saja krediturnya macam-macam gitu ya. Kelas-kelasnya juga ada yang level 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah kira-kira gitu ya. Bukan level lah prioritasnya gitu. Nah, saya pikir di bab 4-nya gitu ya kan, di bab 4-nya bukan di bab 4-nya akan lebih baik sebenarnya susunan, kalau menurut saya Pak, susunan babnya itu adalah 2, 4 dan 3. Jadi karena fokus utamanya di sini bukan analisis atas putusan hakim, tetapi analisis akibat hukum atas putusan hakim tersebut. Jadi ceritanya bukan putusan hakim di ujung, tetapi putusan hakim itu pengantara, akibat dari putusan hakim itu seperti apa. Jadi kalau saran saya sih sebaiknya bab 3-nya yang menjadi analisis putusan nomor sekian gitu, kemudian baru keempatnya, bab 4-nya adalah akibat hukum dari putusan nomor sekian gitu. Nah, Bapak bisa cerita akibat hukum ini setidak-tidaknya bagi 2 pihak. Satu bagi debitor dan satu bagi kreditor. Jadi misalnya bagi debitor akibat hukum putusan ini adalah ini. Misalnya satu, jika dia tidak banding, misalnya atau tidak kasasi lah, karena ini kan kepailitan tidak ada banding. Jika dia tidak kasasi atau satu dia berhak untuk equivalentnya dia berhak untuk kasasi. Nah, kalau kasasi begini jelaskan bla bla bla. Yang kedua, kalau dia tidak kasasi, ya kan, artinya kan putusan sudah jatuh, dia nggak kasasi, berarti kan sudah inkrah, maka dia harus melunasi ini akibat hukum bagi dia. Sebaliknya juga demikian bagi debiturnya, utamanya debitur yang kreditur, utamanya kreditur yang melakukan gugatan, apa akibat hukumnya? Ya Pak Edwin ya, Pak Edwin ya. Ya baik Pak. Jadi kita tarik Pak ya babnya Pak ya. Iya, jadi sebenarnya itu tadi saya bilang dia bukan salah, tetapi karena Bapak judulnya itu fokus utamanya adalah akibat hukum, maka harusnya akibat hukumnya yang dikedepankan gitu ya. Bukan salah bahwa ada pertimbangan hakim, analisis ya, tetapi bukan itu kalau berangkat dari judul Bapak, kecuali judul Bapak ada tinjauan yuridis putusan hakim atau putusan pengadilan. Oke. Dalam kasus pengadilan niaga. Jadi kalau itu fokus Bapak adalah putusannya. Sementara ini judul Bapak adalah akibat hukumnya. Gitu. Jadi menurut saya justru akibat hukumnya itu yang hal paling final gitu ya kan. Dan akibat hukumnya
tidak boleh sekedar dinyatakan dalam penjelasan-penjelasan normatif bahwa akibat hukumnya kalau pilot begini, tidak. Spesifik pada kasus PT apa nih tadi yang di ini? PT apa Pak yang digugat pilot? Katakanlah pro apa? Pro Mekanika Indonesia, Pak. Akibat hukum pada PT Pro Mekanika, akibat hukum yang spesifik bagi PT Pro Mekanika gitu. Itu barangkali Pak Erwin. Jadi secara umum jadi secara umum sih sebenarnya sudah oke. Cuma barangkali karena Pak Erwin terfokus pada ini kan putusannya, maka yang diutamakan itu adalah analisis putusannya. Padahal karena judulnya adalah akibat hukum, maka harusnya yang menjadi fokus utamanya itu adalah pada aspek akibat hukumnya, bukan pada aspek bukan pada aspek putusan hakimnya, gitu ya. Baik Pak, terima kasih sarannya, Prof. Oke, barangkali dari saya itu Pak Muhammad Edwin Syaputra Lubis atas paparan dari seminar hasil tesisnya. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis Penguji, yaitu Bapak yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Redianto Sidi Jamba. Saya persilakan ya. Pak Redi. Terima kasih Pak Soprof yang terhormat dan terpelajar. Selanjutnya dari saya mungkin sudah ada catatan, saya setuju dengan para pembimbing dan penguji tadi untuk memperkuat di latar belakang serta di kesimpulan sebenarnya apa akibat hukum yang timbul atas putusan pilot itu. Nah, supaya tergambarkan di latar belakang itu awalnya ini peristiwanya apa, lalu apa clue selanjutnya, stop sampai dengan masuk kesimpulan, lalu saran Pak Edwin terhadap akibat hukum itu apa. Nah, saya kira ini poin penegasan saja dari saya, karena sudah luar biasa tadi Bu Dr. Siti, Bu Maulina PhD, dan Pak Soprof Pendiaspan. Saya kira itu saja tambahan untuk melengkapi dari saya, Pak Muhammad Edwin. Saya persilakan Bapak untuk menyampaikan closing statement atas pengujian pada seminar hasil yang sudah disampaikan. Silakan Pak Edwin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas saran dan masukan dan pertanyaannya. Jadi saya sudah juga membuat suatu catatan bahwa ada abstrak yang harus saya perbaiki ya sesuai dengan saran daripada para pembimbing dan penguji. Kemudian juga teori hukum mana yang perlu ditekankan dalam tesis saya tersebut. Dan yang terakhir adalah bahwa harus fokus kepada akibat hukumnya, bukan kepada pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan. Dan sarannya tentunya adalah menindaklanjuti daripada hasil kesimpulan saya. Terima kasih atas saran dan masukan dan pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan memperbaiki dalam waktu dekat dan mohon izin karena ini ada di ujung daripada semester. Kami mohon kalau bisa saya akan coba secepatnya untuk memperbaikinya, kalau bisa sebelum akhir semester ini bisa dapat melakukan meja hijau. Demikian mungkin permohonan dari saya, dan saya tutup dengan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan kata-kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Edwin. Dengan demikian seminar hasil atas nama mahasiswa Muhammad Edwin Syaputra Lubis kita tutup dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada penguji Bu Dr. Siti, pembimbing Pak Soprof Pendiaspan, dan Ibu Maulina Borsembiring. Saya selaku ketua sidang, mohon maaf apabila ada dalam pelaksanaannya ada yang kurang berkenan dan kurang baik. Demikian kita padakan dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Redianto, Pak Dr. Redianto, Bu Dr. Siti. Kita harus kopi darat sama Pak Edwin. Beliau meja penjapri aja dia belum ketemu sama kita dia. Kembali, ya. Mudah-mudahan nanti ujian meja hijau, kalau boleh tatap muka Pak Edwin. Iya, insya Allah Pak, insya Allah Pak. Setuju Pak, setuju. Saya pun berharap gitu Pak. Biar ketemu. Siap. Ya, Bapak Ibu saya izin live ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, izin Pak Erwin ya. Ya, sama-sama Pak. Sama-sama Bu.